Ku nglakone kanthi laku. Lekas lawan kas. Tegese kas nyantosani. Setya budya pangkesing hur angkara. Sulo. Kuwi wis mantap yo. Di batu musimmu ini di sawah mencari rumput buat pakan sapi. Orang sulo. Kayak sapi panen. Selalu begitu kata Simbah Kakungku. Bukannya memberi semangat, malah ketus ke aku. Sabar. Memang aku hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak memiliki latar belakang seni. Bahkan tidak ada yang berprofesi sebagai seniman. Tapi dari tembang yang aku lantunkan tadi, memang benar, begitulah ilmu itu. Tidak cukup hanya dipelajari dari teori saja, tapi harus diwujudkan dan juga dipraktekkan dari dunia kenyataan. Dan hanya itu, diperlukan juga niat, ketulusan hati, budi pekerti, ketekunan, dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Inilah kisahku dalam menggapai cita-citaku sebagai seorang dalang. Namaku Daru. Aku hanya laki-laki biasa. Sejak kecil, aku hidup di bawah atap rumah kayu milik kakek dan nenekku. Aku bukan siapa-siapa. Hanya anak dari keluarga yang patah. Bukan anak jabat, apalagi anak seniman besar. Orang tuaku, mereka sudah punya kehidupan sendiri sekarang. Ayahku, dia sudah menikah lagi. Ibuku juga sama. Sementara aku hidup di rumah kecil penuh cinta. Aku jatuh cinta pada wayang ini sejak pertama kali aku melihatnya di televisi. Entah apa ya yang membuatku cinta pada kulit yang bergambar tokoh-tokoh ini. Namun, bagiku kulit atau wayang ini bukan hanya sekedar boneka. Mereka hidup, berbicara padaku, menuntunku di tengahku sepi, dan membantuku ketika aku sedang merasa rindu sekali dengan keluargaku. Saranane yen wong luhung cegah bok lawan guling. Ilinga salah jatmika suluk ini mengingatkanku pada apa yang dikatakan mbahku dulu. Kok ya wis suluk maneh to Cak Bagus. Simbahmu iki gak nglarang selera budala. Daru, aja ngoyak pitok. Kowe iki kudu dadi pegawe. Dadi wong sing iso nguripi bojo lan anakmu besok. Aku diam. Aku paham maksud mereka. Mereka ingin menjadikanku.
pegawai negeri, memiliki gaji tetap, memiliki rumah, istri, anak, dan keluarga yang utuh. Bukan hidup melayang seperti daun yang jatuh tertiup angin. Tapi bagaimana bisa? Aku harus meninggalkan dunia yang sudah menjadi bagian dari nafasku. Tapi aku akan tetap mendalam. Aku akan terus belajar hingga kelak, entah kapan aku akan berdiri di atas panggung yang besar, menjadi dalang sejati, membawakan cerita, membawakan makna. Dulu guruku pernah berkata, "Le, aja nggak siji sing mbok tuju. Lagi saya 6. Kuliah sik. Loan baik. Wah wis gak iso kaya biyen maneh. Menyesal. Hanya mengandalkan job pentas. Kalau nggak manggung, ya diam. Nggak ada yang bisa dilakukan." Awalnya aku diam. Hatiku bertanya, apa kuliah bisa membuatku lebih baik ya? Apa gelar bisa memperkuat sulukku, caturku, sabetanku? Tapi ya, semakin lama aku pikirkan, mungkin guruku benar. Kuliah bukan hanya sekedar gelar, tapi perjalanan hidup dan tanggung jawab. Perjalanan untuk menemukan cara pandang yang baru, memperkaya jiwa seniku, sehingga mempertemukanku dengan dunia yang lebih luas. Bukan hanya itu, siapa tahu ya, aku tidak hanya menjadi dalang saja, tapi juga guru seni yang mengajar anak-anak muda sepertiku dulu. Atau menjadi pegawai negeri yang juga mendalang. Bayangkan seorang dalang yang dihormati dan disegani karena ilmu dan pendidikannya. Hatiku terberat. Sekarang aku hampir lulus SMA. Aku menemui dua mbahku dan meminta restu serta izin untuk kuliah. Namun, si mbahku berkata, "Le, sepurai bae le. Bae mau iso ngulani sampean. Mau tutup SMA. Lek sampean pengen kuliah, coba sampean tokon ibune sampean. Mbah sepurane sing kuat ta nggih." Bak tersambar petir di siang bolong. Bak jatuh dari ketinggian gunung. Hatiku hancur. Lantas apa yang harus aku lakukan? Dengan begitu aku tidak bisa kuliah. Apa aku harus hubungi ayah dan ibuku? Ayahku sih tidak mungkin. Dia sudah punya keluarga baru. Dia bahkan tak pernah mengunjungiku. Bahkan semenjak dia keluar dari rumahku, dia tak pernah berkomunikasi denganku. Tapi berbeda dengan ibuku. Ibuku sangatlah baik. Beliau pernah menyampaikanku, "Le, sampean apa ndak pengen kuliah? Nek sampean pengen kuliah, coba sampean pengen kuliah apa? Seni Bu, di jurusan pedalangan di universitas terbaik Surakarta itu." Loh, kenapa di seni? Kenapa nggak di sains atau keguruan atau yang lain?
Semenjak ibu mengatakan itu, hatiku rasanya seperti disayat. Aku paham ibu bukan menolak, tapi ibuku khawatir. Namun, setelah sekian lama ibuku diam, ibu pun berkata, ya sudah deh, mungkin ini memang pilihanmu dan mungkin ini yang terbaik. Ibu akan bantu semaksimal ibu, ya. Hatiku bergetar antara haru dan syukur. Tak bisa aku bendam. Aku pun menjawab, siap bu. Aku doa dan restumu yang aku minta. Saat itulah anganku bukan hanya impian, aku bahkan sudah diterima di salah satu universitas terbaik di Surakarta. Semenjak itu, aku terlihat Mbak Bima. Bima mencari jati dirinya. Sejak dia lahir, dia diuji, dijatuhkan, dan diremehkan. Seperti aku dulu dicemooh oleh keluarga-keluargaku sendiri. Tapi sekarang, aku membuktikan bahwa aku, Daru,